Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan nikmat sehat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang dampak COVID-19 bagi perilaku sosial remaja. Kita semua mengetahui bahwa saat ini ada wabah yang menggemparkan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, bahkan wabah ini menggemparkan dunia, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Wabah ini mulai menyebar ke penjuru dunia pada awal tahun 2020 dan sudah memakan banyak korban jiwa. Dengan adanya wabah ini, pemerintah membuat keputusan, yaitu salah satunya untuk tetap berada di rumah saja, yaitu dengan melakukan semua kegiatan dari rumah, mulai belajar, bekerja, dan beribadah kita lakukan semuanya di rumah. Pemerintah menganjurkan kita untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting atau darurat, dan ini semua pemerintah lakukan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Semua masyarakat pasti merasakan dampak yang terjadi akibat keputusan dari pemerintah tersebut, dari dampak negatif maupun positifnya. Salah satunya para pelajar yang saat ini sedang melakukan pembelajaran secara online dari rumah. Kurang lebih para pelajar belajar online dari rumah sekitar 8 bulan, dan tentunya kita pasti merasakan bosan dan jenuh. Berbulan-bulan belajar di rumah tanpa teman, tanpa guru yang biasanya sehari-hari kita berdiskusi dengan teman, bercanda dengan teman, dan saat ini kita berada di rumah saja, ya hanya gadget yang menemani kita sehari-hari. Seringnya para pelajar berdiam diri di rumah membuat para pelajar mencari kesibukan lain untuk mengatasi rasa jenuhnya tersebut, yaitu dengan cara bermain game online, bermain sosial media, ataupun menonton film. Tidak jarang juga para pelajar kini semakin malas untuk belajar dan berkurangnya interaksi sosial akibat seringnya bermain gadget tersebut. Hal ini juga merupakan dampak dari belajar dari rumah saja. Menurut saya, sistem pembelajaran online ini kurang efektif karena guru kurang leluasa menerangkan materi, dan guru hanya memberikan materi dan tugas secara tertulis saja. Pada saat ini kita semua mengalami keterbatasan yang kita lakukan, yang kita alami semenjak kita belajar online ini. Dari tugas dan materi tertulis tersebut pastinya membuat para pelajar semakin jenuh dan beralih ke gadgetnya yang lebih menghibur mereka. Saat pelajar sudah nyaman dengan gadgetnya, perlahan demi perlahan perilaku mereka akan berubah. Yang dulunya mereka aktif di luar, bersosialisasi, dan saat ini kita tidak boleh keluar dan berkerumun, hingga akhirnya para pelajar cenderung cuek dengan lingkungannya. Dan juga mereka malas untuk melakukan hal-hal yang positif seperti malas untuk belajar, malas membantu orang tua, bahkan malas melakukan kegiatan yang sebenarnya berguna bagi mereka dan bermanfaat gitu ya. Hal ini dapat mengubah perilaku sosial mereka tentunya. Namun selain dampak negatif tadi, pasti ada dampak positif yang bisa kita lakukan selama di rumah saja ini. Mungkin kita sebagai pelajar yang sehari-hari kita mendapatkan uang saku untuk sekolah, saat ini kita karena belajar dari rumah kita tidak mendapatkan uang saku. Kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk mencoba hal baru,
yaitu dengan cara berbisnis secara online. Kita gunakan kreativitas dan keterampilan kita, lalu kita promosikan ke sosial media, kita akan mendapatkan uang kita sendiri. Jadi kita tidak perlu meminta lagi kepada orang tua, dan itu tentu berguna sekali untuk para pelajar untuk masa depannya gitu. Jadi setelah wabah ini selesai, mereka tidak perlu lagi untuk meminta uang saku karena mereka sudah bisa menghasilkan uangnya sendiri. Tidak hanya dampak positif itu, dengan adanya pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya dan juga perekonomiannya terganggu. Dari kejadian tersebut, kita para pelajar merasa iba dan kita bisa gunakan gadget kita secara maksimal. Tidak hanya bermain game ataupun nonton film, kita bisa melakukan yang namanya donasi secara online. Kita bisa ajak keluarga, sahabat, dan kerabat kita untuk menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk orang yang kehilangan pekerjaannya ataupun mereka yang sangat membutuhkan saat ini. Jadi dengan melakukan donasi online ini, kita bisa menumbuhkan jiwa sosial kita kembali. Dan kita juga bisa membantu para pekerja medis yang tengah berjuang di tengah wabah ini. Dan tentunya banyak hal positif lainnya yang bisa kita lakukan selama kita di rumah saja. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi ini banyak sekali dampak negatif dan positif yang terjadi. Salah satunya bagi para pelajar yang belajar secara online di rumah. Maka dari itu kita sebagai pelajar seharusnya memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang kita terbuang sia-sia hanya karena kegiatan yang tidak berguna. Kita harus memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif dan berusaha untuk menjadi lebih produktif lagi dan tentunya berguna bagi orang lain. Agar masa belajar di rumah saja ini tidak menjadi sia-sia. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.